Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbicara tentang mafia tanah bersama dengan Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia, Pak Tri Firdaus Akbarsyah. Pak Tri, kalau berbicara tentang komitmen dari Ikatan Notaris Indonesia untuk juga ikut memberantas mafia tanah, apa yang dilakukan? Ya, kami dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia akan tetap memberikan penyuluhan, pembinaan kepada seluruh notaris. Sehingga dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku saat ini. Dan kepada masyarakat juga, kami berharap jangan mudah percaya kepada para, ya mohon maaf, yang namanya mafia-mafia, ya mereka banyak sekali yang namanya istilahnya maklar-maklar, calo-calo yang dengan gampangnya memberikan janji-janji gitu. Dan banyak sekali saat sekarang ini kejadian-kejadian terperdaya terhadap korban-korban masyarakat yang sekarang ini terjadi. Dan satu hal lagi yang penting Mas Ajat, bahwa masyarakat jangan mudah kalau untuk minjam uang, memang terkadang mungkin karena faktor ekonomi, sehingga masyarakat itu mencari dengan gampangnya. Padahal banyak lembaga-lembaga yang resmi, lembaga-lembaga keuangan yang resmi untuk pinjam, misalnya dengan menggadaikan sertifikat. Jangan kepada rentenir yang bunganya tinggi. Memang persyaratannya mudah. Persyaratannya mudah. Istilah yang ada sekarang itu istilahnya bridging. Nah, dengan bridging mereka gampang meminjamkan uang, lalu tidak dikembalikan dalam jangka sekian bulan, tahu-tahu langsung balik nama. Nah, minta kepada masyarakat juga supaya lebih hati-hati. Jangan mudah terperdaya. Pak Tri, apa yang mungkin bisa dikenal selain tadi ya melakukan pengecekan ke situsnya Ikatan Notaris Indonesia, yang mungkin dari cara-cara yang ditawarkan oleh seorang notaris dan kita berasumsi bahwa orang ini tidak baik atau kategori nakal. Apa yang mungkin dalam kasus Anda temukan, seperti apa sih cara-cara kerja notaris nakal itu? Mereka umumnya pada saat menerima sertifikat, menerima surat-surat dari klien itu dalam pelaksanaannya biasa-biasa saja. Seperti umum-umumnya, biasa-biasa saja. Setelah berjalan, itu terjadi perubahan-perubahan. Satu. Kedua, setiap transaksi kita harus ketemu siapa pembelinya. Jangan percaya begitu saja. Kedua, misalnya cara pembayarannya bertahap. Kita lihat dari pasal demi pasal. Jadi jangan hanya percaya. Tolong dibacakan. Minta dibacakan. Jangan asal tanda tangan. Jangan asal tanda tangan. Dibacakan apa yang tertera di dalam akte tersebut. Gitu Mas. Baik, ini untuk terkait dengan oknum anggotanya yang saat ini memang sedang diproses di Polda Metro Jaya, salah satunya terkait dengan kasus yang menimpa Nirina Zubir. Ini adakah langkah-langkah yang juga dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia atau diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan? Jadi ada dua. Satu, tetap kepada pihak yang berwajib. Mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua, dari pihak majelis pengawas, dari pihak kami, dari organisasi juga akan melakukan satu tindakan. Dari majelis pengawas akan mengambil satu tindakan, nanti hasil rapat dari majelis pengawas, apa yang tepat kita berikan sanksi kepada mereka. Apakah pemecatan atau skorsing. Baik, jadi artinya langkah profesi juga akan ditempuh ya oleh Ikatan Notaris Indonesia dalam hal ini Pak Tri ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Tri sudah bergabung bersama kami. Tri Firdaus Akbarsyah, pemirsa, Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia. Selamat sore dan salam sehat Pak. Makasih Mas, makasih. Salam sehat juga. Pemirsa, kasus jeratan mafia tanah yang dialami oleh artis Nirina Zubir mendapat perhatian dari Wakil Rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bersama dengan aparat hukum memberantas mafia tanah yang telah merampas penghidupan. Puan Maharani menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi mafia tanah yang telah merampas penghidupan orang.
Puan berharap Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional bisa menindak tegas apabila ada pegawainya yang terlibat dalam aksi mafia tanah. Karena tidak sedikit kasus yang merampas tanah melibatkan oknum pemerintah. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa, menyoroti pentingnya keterlibatan notaris dalam kasus mafia tanah sebagai pihak yang mendapat kuasa dari pemerintah. Notaris harusnya berperan mencegah mafia tanah beraksi. Pasalnya, pemberantasan mafia tanah harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait. Dan sudah bergabung melalui Zoom staf khusus dan juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Pak Tengku Taufikul Hadi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, langsung saja ini untuk memberantas mafia tanah, hal-hal konkret apa yang memang sudah dilakukan oleh kementerian? Saya ingin sampaikan pertama begini dulu. Mafia tanah itu adalah bukan kasus, bukan fenomena mendadak baru sekarang ini. Ya, betul. Itu yang harus diketahui dulu. Tetapi mafia tanah itu telah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu. Iya. Pernah ingat tidak kepada kasus Jonggol? Masalah Jonggol dulu. Jonggol itu adalah suatu tempat yang direncanakan akan dipindahkan ibu kota RI ke sana. Iya. Dan di situ mafia tanah beraksi ya? Itulah itu sebenarnya hutan belantara. Ya, tidak ada nilainya, tetapi tiba-tiba dia tanah di sana menjadi melejit. Tidak karu-karuan lagi harganya. Bahkan kemudian terjadi pertikaian antara orang yang datang ke sana dari berbagai pelosok Indonesia. Kemudian mereka ada yang saling bunuh di sana. Itulah mafia tanah sejak dahulu. Ya. Iya. Karena itu jangan berpikir bahwa masalah mafia tanah itu baru saja terjadi. Kenapa sekarang baru mencuat? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa baru sekarang mencuat? Mencuatnya karena ada sebuah program yang dilakukan oleh Menteri Agraria ini. Apa program itu? Yaitu melakukan pemberantasan mafia tanah dengan membentuk apa yang disebut dengan Satgas Anti Mafia Tanah. Nah, dengan Satgas ini, maka mafia tanah dikejar kemana-mana. Ya, langkah audit apa yang dilakukan untuk mengejar para mafia tanah itu, Pak Tengku? Iya kan? Dia ini adalah ada kekuatan politik atau mungkin kekuatan uang. Nah, dengan kekuatan, inilah yang disebut dengan aktor intelektualnya. Dengan kekuatan yang dimilikinya itu, dia mampu menggerakkan orang lain. Pejabat-pejabat yang berwenang. Iya. Dia gerakkan kepala desa. Dia gerakkan kemudian camat, oknum camat. Dia gerakkan kemudian oknum BPN. Dia gerakkan kemudian oknum polisi. Dia gerakkan kemudian oknum jaksa. Dia gerakkan kemudian oknum hakim. Itu jaringan-jaringan mereka semuanya. Iya, sudah menggurita ya. Yang menggurita. Nah, di BPN ini, sejak dibentuk tim mafia tanah, kemudian diidentifikasi. Banyak di situ jaringannya. Maka dibersihkan oleh menteri. Sejumlah mungkin ratusan orang itu sudah diambil tindakan. Ada yang diberhentikan, ada yang dipecat, ada yang tidak diberi tugas lagi, ada yang macam-macam lah diberi. Baik. Ada yang diberi peringatan. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan, ya itulah Satgas Mafia Tanah yang sekarang ini kemudian menyeruak kemana-mana karena ada tim mafia tanah. Karena itu adalah isu itu menjadi muncul. Kalau tidak, saudara juga tidak mengerti bahwasannya ada mafia tanah. Kira itu mafia tanah itu adalah baru muncul sekarang ini. Iya, jika sudah ada yang dipecat begitu, tapi masih ada muncul kasus, sebetulnya adakah kendala yang dialami oleh Kementerian Agraria atau BPN ini? Ya, kalau misalnya orang buruh, ada sebagian oknum mafia, oknum BPN yang tidak memiliki komitmen, tidak amanah, ya. Tetapi sekecil sekali, tetapi mereka barangkali ada di posisi tersebut. Itu kalau istilah menteri itu hanya adalah ada mungkin 0,01 apel busuk di dalam keranjang besar. Iya. Ya sekarang itu kita bersihkan semuanya. Kalau masih ada nanti kita ambil tindakan lagi. Tidak ada masalahnya. Nah berkaitan dengan
Nirina Zubair ini, Ya. Ibunda Nirina Zubair itu adalah tidak ada kaitan, belum ada sejauh ini belum ada kaitannya dengan BPN. Oknum BPN ya. Baik. Belum ada. Ya. Apa yang diharapkan oleh pemerintah sebetulnya juga untuk bisa membantu nih upaya pemberantasan mafia tanah ini, Pak? Menurut saya semua lembaga seperti yang dilakukan oleh BPR, oleh ATR BPN, itulah harus sangat tegas terhadap para mafia ini. Harus ingat bahwa itulah bisa di BPN itulah pejabat-pejabat di tingkat Kakanwil. Ya. Itu bisa saja bagian dari jaringan tersebut. Karena itu ada Kakanwil yang diberhentikan dan diserahkan ke dalam proses hukum. Secara saya juga di kejaksaan juga sudah dibentuk tim tersebut. Ya. Mereka sudah ada komitmen untuk menjaga. Di kepolisian juga seperti itu. Sudah ada komitmen yang luar biasa untuk mereka. Apa hal yang mungkin secara praktis bisa dilakukan oleh masyarakat untuk juga bisa mengadu, bisa mengungkap ini atau mempertanyakan ada tidak masalah dengan tanah saya? Sebetulnya kalau persoalan tanah itu ya persoalan umum saja. Jadi kalau misalnya kita beli, pertama adalah harus hati-hati. Jangan membeli tanah sembarangan. Ya. Tetapi kalau tanah itu adalah sudah clear and clean, baru kita beli. Tanah clear and clean itu artinya adalah tanah yang sudah kita verifikasi. Kita verifikasi kepada kepala desa, kepada lurah. Setelah kemudian dapat keterangan yang jelas bahwa tanah itu tidak ada konflik, tidak ada klaim tumpang tindih, kita kemudian datang ke BPN, kita minta keterangan sekali lagi bahwa sudah tidak ada masalah. Itu baru kita beli. Kalau kita membeli rumah, sebaiknya menurut saya adalah melalui skema perbankan saja. Baik. Itu lebih terjamin. Nah, kalau kita ada sertifikat, maka jangan perlihatkan kepada orang sertifikat tersebut. Baik. Pak Kalau Teguh. seperti dalam kasus seperti Ibunda Nirina Zubair, itu kan dia sudah ada AJB, jadi dia beli sejumlah tanah, beberapa petak tanah sudah dia beli. Iya. Ya, dan sudah lunas. Bagaimana kita tahu sudah lunas? Itu dengan AJB tersebut. Nah, AJB itu jangan diserahkan kepada orang, karena nanti dengan AJB itu akan berpindah hak kepada orang lain. Baik. Ya? Oke. Ini pemerintah katanya menargetkan tahun 2025 ada pemetaan tanah secara nasional. Apakah target itu bisa tercapai setidaknya untuk meminimalisir adanya kejahatan mafia tanah? Singkat saja, Pak Teguh. Itu kan tentu saja semua kebijakan ada, tetapi kalau misalnya pemetaan tanah kan tidak ada hubungan langsung dengan persoalan praktek mafia tanah. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Teguh sudah berbincang bersama kami, staf khusus dan juru bicara Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Selamat sore, salam sehat. Selamat sore. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.